Allahumma barik lana fi Rajabah. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadhana syahrul qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal anam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang, yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang masih memberikan kita banyak nikmatnya. Salawat berbingkiskan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi suri tauladan kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak kita pakai Sayyiduna padek, nak kita tidak pakai Sayyiduna padek. Yang tidak padek, apabila Nabi Muhammad disebutkan, kita enggan untuk bersalawat kepadanya. Baiklah, sahabat IKTV dimanapun kalian berada. Berdirinya Ananda di sini ingin menyampaikan tausiah singkat saya yang Ananda beri judul apapun masalahnya kuncinya sabar. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasannya di dunia ini kita tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Entah bagaimana caranya kita menolak maupun mengeluh, tetap saja ujian akan tetap selalu ada di dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana caranya agar ujian tersebut berubah menjadi pahala dan mengangkat derajat kita? Salah satu jalannya adalah bersabar. Karena kenapa? Karena dengan bersabar ujian tersebut dapat berubah menjadi pahala dan mengangkat derajat kita. Dan inilah penyebab kehidupan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam potongan surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka dari itu, setiap ujian harus kita laksanakan dengan sikap kesabaran. Karena kenapa? Jikalau seseorang mendapatkan ujian ataupun musibah yang dilaksanakan dengan rasa kebencian, maka kemurkaan Allah lah yang akan menimpahnya. Pernah berkata, man sabara sabira. Barang siapa yang bersabar, maka akan beruntunglah dia. Sahabat IKTV dimanapun kalian berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar dalam menaati perintah Allah, larangan dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah ataupun ujian yang menimpa. Dan yang ketiga, sabar atas ujian kesenangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbiruhullah subhanahu wa ta'ala." Sabar merupakan pelajaran yang banyak disinggung dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu sabar dalam kehidupannya. Bahwasannya sabar yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikapnya. Sahabat IKTV yang dimanapun kalian berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan menunaikan sebuah ujian yang amat panjang, yaitu ujian pada bulan Ramadan.
Karena kenapa? Karena kita menjaga diri kita dari hal-hal keji maupun maksiat, dan menjaga diri kita dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Dan pada bulan suci yang berkah itu, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar dalam menghadapi musibah maupun cobaan yang menimpa. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menguji kita pada bulan tersebut seperti menguji puasa. Kita menahan lapar, kita menahan minum dari subuh hingga berkumandangnya azan maghrib, dan dilanjutkan dengan salat sunat tarawih berjamaah di masjid. Oleh karena itu, pada bulan tersebut kita diwajibkan untuk bersabar dalam setiap yang kita lakukan. Karena kenapa? Karena dengan sikap kesabaran kita akan senantiasa senang dalam hidup kita. Dengan sabar yang ditanamkan dalam diri kita, niscaya kebahagiaan hidup di dunia ada dalam genggaman tangan kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin hanya ini yang dapat Anda sampaikan. Apabila ada salah kata, Anda mohon maaf. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.